Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar instalasi dan konfigurasi breaker di VirtualBox. Ini adalah praktikum membangun VoIP server di mata pelajaran Teknologi Layanan Jaringan kelas 12 TKJ. Sebelum kita memulai instalasi dan konfigurasi, pastikan dua buah aplikasi sudah kita install. Yang pertama ada aplikasi VirtualBox-nya, dan yang kedua aplikasi SIV Phone yang nanti kita akan gunakan untuk mengkoneksikan dua buah komputer agar bisa saling terhubung. Oke, untuk langkah yang pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi VirtualBox-nya. Setelah itu kita akan membuat mesin virtual yang baru dengan cara memilih menu New. Kemudian kita kasih nama Praktikum 2. Kemudian kasih nama seperti ini. Selanjutnya untuk bagian tipenya kita rubah menjadi Linux, dan version kita rubah, nah ini kita geser ya, ke bagian yang paling bawah yaitu Arch Linux 64 bit. Dan ini tandanya teman-teman sudah berwarna kuning dan ada tulisan ataupun angka 64. Setelah itu silakan pilih next. Nah, di bagian ini untuk memory size, pastikan kita mengatur selektornya di bagian yang berwarna hijau. Jadi jangan sampai melewati yang berwarna hijau ataupun jangan sampai berada di tanda merah seperti ini. Nah, kita usahakan di bagian yang berwarna hijau. Nah, di sini saya akan atur untuk memory size-nya atau RAM-nya di 1024 MB ya, ataupun 1 GB. Kemudian pilih next, kemudian pilih create. Nah, ini kita pilih next lagi, kemudian pilih next. Untuk alokasi virtual harddisknya ataupun virtual VM-nya kita atur di 8 GB. Kemudian create. Oke, setelah itu kita arahkan ya di bagian mesin virtual yang sudah kita buat. Nah, ini pastikan namanya sudah sesuai. Kita pilih menu setting. Nah, kemudian kita masuk ke bagian storage. Kemudian di sini kan masih empty ya. Nah, kita klik. Kemudian kita klik yang ini yang ada gambar DVD. Kemudian pilih yang bagian atas, choose virtual optical disk file. Nah, yang ini. Kemudian kita cari file ISO breaker 2.1. Nah, ini sudah ada. Pilih open. Setelah itu masuk ke bagian network, adapter 1 ya. Dan di bagian enable-nya jangan sampai lupa dicentang. Nah, ini kita rubah ke bagian bridge adapter. Nah, ini kita pilih saja Redetect PCI GBFM multicontroller. Nah, ini untuk namanya ataupun nama perangkat ini setiap komputer pasti berbeda. Yang penting kita pilih ya, ataupun yang tersedia di bagian ini. Nah, apabila sudah di bagian advance, modenya kita pilih allow all. Nah, setelah itu pilih OK. Kemudian pilih start. Nah, setelah di bagian ini ataupun langkah ini kita tidak bisa memilih dengan menggunakan kursor. Nah, ini ya. Jadi kalau kita klik, si kursornya itu akan menghilang. Nah, untuk menampilkan kursor lagi kita tekan
CTRL kanan di keyboard ya. Nah, kita tidak bisa memilih menu ini menggunakan kursor, jadi kita klik dulu, klik kiri di mouse sampai si kursornya hilang. Nah, setelah itu kita tekan tombol navigator di keyboard. Nah, kita pilih yang ketiga, install breaker based with wizard. Kemudian tekan enter. Nah, untuk proses di sini kita memang membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi harap sabar dan kita tunggu sampai proses instalasi ini selesai. Oke, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih yang bagian select from worldwide list. Kemudian tekan enter. Nah, ini kita cari bagian Asia ya. Oke, di bagian bawah kita cari untuk Asia. Nah, ini kan sudah ada nih Asia, kita cari. Nah, di sini ada Jakarta. Nah, kita pilih Jakarta saja. Kemudian tekan enter. Setelah itu, silakan pilih yang bagian paling atas yang ada tulisan guide use entry disk. Tekan enter. Kemudian kita tekan enter lagi. Nah, setelah itu pilih yes. Nah, untuk langkah ini memang membutuhkan ataupun memakan waktu yang cukup lama, jadi kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, selanjutnya kita pilih bagian yes. Oke, kita sudah berada di halaman login Breaker 2.1 ya. Di sini ada tulisan Merapi. Berarti ini kita sudah masuk di halaman login. Nah, untuk IPPBX loginnya kita ketikkan root. Nah, seperti ini. ROOT, root. Kemudian tekan enter. Nah, untuk bagian password kita tekan ataupun inputkan breaker, B-nya besar ya. Breaker. Nah, pada saat kita mengetik, itu si passwordnya tidak akan muncul. Jadi kita ketik saja breaker, B-nya besar. Nah, kemudian tekan enter. Nah, kalau seperti ini berarti kita sudah berhasil masuk ke IPPBX root. Nah, setelah itu kita
ketik IPA. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian inetnya. Di sini tercantum inet 192.168.2.2/24. Nah, kita akan rubah untuk IP inet ini. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita tekan ataupun masukkan VI spasi ya, slash etc slash network slash interface. Nah, pakai S ya, interface. Kemudian enter. Setelah itu kita masuk ataupun arahkan ke bagian address. Nah, yang ini kita hapus. Nah, kalau kita mau hapus kan susah nih, tidak berubah. Nah, kita tekan I di keyboard sampai nanti di bawah sini ada tulisan insert. Tekan I. Nah, di sini kan ada tulisan insert. Nah, berarti kita bisa melakukan proses editing. Hapus menjadi angka 1.2. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang network kita hapus menjadi angka 1. Kemudian yang gateway menjadi angka 1. Nah, jika sudah, tekan escape di keyboard ya. Ada tulisan ataupun tombol ESC itu di sebelah kiri F1 di keyboard. Nah, sampai seperti ini. Selanjutnya yaitu tekan titik 2 W key tanda seru. Nah, teman-teman perhatikan di bagian bawah. Nah, di sini nih. Nah, ini ya. Kemudian enter. Oke, selanjutnya tekan slash etc kemudian slash init.d slash networking. Nah, itu ya. Networking restart. Enter. Oke, berarti di sini kita sudah berhasil merubah IP-nya. Nah, untuk pengecekannya kita tekan IPA. Enter. Nah, yang asalnya 2.2 menjadi, nah ini ya, inet 192.168.1.2/24. Yang sebelumnya itu tertulis ataupun tercantum 192.168.2.2 ya sebelumnya. Nah, jika sudah, kita masukkan IP yang ini, yang ada tulisan inet ini ya, 192.168.1.2/24 tanpa /24 ya. Kita masuk ke Google Chrome. Nah, kemudian pilih guest mode. Kemudian ketikkan IP yang tadi 192.168.1.2. Nah, apabila muncul tulisan your connection is not verified, kita pilih advance. Kemudian reset to 192. Nah, yang ini ya. Klik. Nah, apabila muncul halaman login IPVPX seperti ini, maka kita sudah berhasil pembuatan ataupun konfigurasi breaker. Nah, selanjutnya kita untuk username-nya inputkan administrator. Nah, seperti ini. Kemudian untuk passwordnya breaker, B-nya besar, breaker ya. Nah, setelah itu pilih login. Untuk langkah selanjutnya kita masuk ke IPVPX administration. Oke, kemudian pilih extension. Nah, yang ini ya, pilih extension. Kemudian sini kita
pilih bagian device-nya generic SIP device, pilih submit. Oke, setelah itu kita masukkan untuk user extension. Nah, untuk user extension ini itu diibaratkan seperti nomor handphone ya. Kalau di handphone itu kan yang 081 sekian gitu ya. Nah, di sini agar lebih simple, lebih memudahkan dalam nanti proses pengetikan. Jadi kita masukkan saja untuk nomornya itu yang mudah aja 1001. Nah, kemudian untuk display name-nya ini adalah nama yang nanti akan muncul di tampilan pada saat ada seseorang yang menelpon. Nah, kita masukkan saja user 1 aja, kayak gini. Nah, kemudian di bagian scroll ke bawah, nah di sini ya, account code kita masukkan, samakan dengan nomor yang di atas 1001, secret 1001. Nah, seperti ini saja agar lebih memudahkan. Jadi yang kita inputkan cuma bagian user extension, ini berlaku sebagai nomor handphone lah ya, seperti nomor handphone lah. Kemudian display name, kemudian account code, dan juga secret. Setelah itu pilih submit. Nah, akun yang sudah kita buat ataupun extension yang sudah kita buat sudah muncul di sini ya untuk user 1. Nah, ini nomornya 1001. Nah, kita buat lagi satu akun lagi agar si komputer yang kita gunakan bisa saling terhubung ke komputer yang satu lagi ya, yang nanti kita akan gunakan untuk menelpon atau berkomunikasi melalui suara. Oke, ini device-nya generic SIP device, pilih submit. Nah, untuk user extension-nya yang pertama kita sudah buat seperti ini 1001. Nah, kita untuk akun yang kedua, extension yang kedua kita masukkan 1002. Dan display name-nya kita masukkan user yang kedua, user 2 gitu ya. Scroll ke bawah, bagian account code-nya kita masukkan 1002, secret 1002. Nah, seperti ini saja, kemudian pilih submit. Nah, di sini berarti kita sudah selesai dalam pembuatan extension. Selanjutnya kita pilih bagian yang ini, apply configuration change, klik, kemudian pilih continue with preload. Oke, kita tunggu. Nah, ini sudah selesai. Oke ya, selanjutnya kita buka aplikasi SIP phone-nya. Kita minimize untuk tampilan ataupun di IP ataupun breaker-nya ya. Minimize, yang ini minimize saja. Nah, kita buka SIP phone. Oke. Nah, mungkin teman-teman masih ingat ya untuk inet yang pernah kita masukkan di breaker 192.168.1.2. Nah, ini untuk username kita masukkan 1001 ya. Ini username-nya 101 saja. Terus password-nya 1001. Nah, seperti ini ya. Ini adalah untuk akun yang di komputer servernya. Oke. Nah, setelah itu kita akan coba tes apakah nanti bisa menerima panggilan atau tidak. Nah, ini ya. Ini sudah terdeteksi ataupun sudah ada panggilan. Ini sudah masuk ya. Kalau misalkan kita dengarkan di sini akan terdengar suara panggilan telepon masuk. Nah, ini sudah terdengar ya. Ada suara yang masuk. Tes 1 2 3. Ya, berarti ini sudah berhasil kita buat. Kita akan coba matikan teleponnya. Oke, berarti ini sudah berhasil.
Kita akan coba telepon ke 1002. Nah, ini bisa ya. Oke, berhasil. Jadi untuk proses pembuatan ataupun instalasi dan konfigurasi breaker, kemudian membangun jaringan VoIP menggunakan breaker 2.1, ini kita sudah berhasil dibuat. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.